perlu direnungkan para hadirin. Sekarang Imam Ghazali setelah beliau membahas bagaimana kriteria dunia dan mana yang dianggap dunia dan mana yang dianggap akhirat, beliau menceritakan satu kisah yang panjang, yang itu kisah diambil dari seorang yang soleh yang zuhudnya luar biasa. Siapa itu? Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sayyidina Uwais Al-Qarani ini adalah orang yang hidup di zaman Nabi, tapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sehingga Uwais Al-Qarani ini tidak disebut sahabat. Karena syaratnya seseorang itu disebut sahabat adalah dia hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan iman. Jika syarat ini hilang salah satunya, maka tidak disebut sahabat. Ada orang hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka tidak disebut sahabat. Ya, orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka ketemu sama Nabi. Itu Abu Lahab ketemu sama Nabi, Abu Jahal ketemu sama Nabi. Ada orang yang berjumpa, ada orang yang tidak berjumpa dengan Nabi tapi hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi dan juga mati dalam keadaan iman, maka juga sama, tidak disebut sahabat. Ya, contohnya ini Uwais Al-Qarani. Golongan yang semacam ini disebut dengan apa namanya, sebutan al-mukhadram, al-mukhadramun. Mereka orang-orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya, karena ada kesibukan, termasuk Uwais Al-Qarani tidak berjumpa dengan Nabi dikarenakan bukan karena beliau tidak mau, tapi karena memang beliau ada tugas, yaitu tugasnya mendampingi ibundanya, sehingga beliau tidak berani meninggalkan rumah karena pastinya ibundanya akan sendirian nanti di rumah. Sedangkan ibundanya dalam keadaan yang sudah tua, sudah sepuh, butuh bantuan daripada Uwais Al-Qarani. Nah, ini Uwais Al-Qarani dikenal dengan orang yang zuhud, sehingga dikatakan yakhruju awwal al-adhan wa ya'ti ila manzilih ba'da al-asha al-akhirah. Uwais Al-Qarani itu sering beliau tuh iktikaf di masjid. Jadi kalau keluar rumah itu sebelum adzan atau di awal adzan. Kemudian nanti pulangnya, jadi di sini ada sebutkan adzan, bisa dikatakan mungkin adzan subuh atau mungkin adzan duhur. Datang keluar dari rumahnya ke masjid itu ketika adzan mulai dikumandangkan atau sebelum adzan. Sampai kapan? Sampai nanti beliau setelah salat Isya baru keluar dari masjid. Wa ta'amuhu, sehingga beliau tidak kerja. Sedangkan makanan yang beliau makan sehari-hari annahu yaltaqitan nawa. Beliau itu mengumpulkan daripada biji-biji kurma yang dibuang oleh orang-orang yang makan kurma di sekitarnya itu. Jadi biji kurma itu diambil sama Uwais Al-Qarani. Sampahnya kurma itu diambil. Kemudian apa yang beliau lakukan? Kullama asaba hasafatan khabba'aha li iftarih. Di setiap beliau dapati ada kurma yang masih lengket di bijinya, jadi kurma sedikit-sedikit itu yang masih lengket di bijinya itu beliau ambil. Jadi kurma bekasnya orang itu, yang orang mungkin menggigit kurma itu tidak sampai bersih, sehingga masih ada sisa-sisa daging kurmanya, itu diambil sama Uwais Al-Qarani, dikumpulkan, dibuat makan besok pagi. Ya sudah, makannya itu saja. Coba lihat, makannya cuma itu aja. Fa in lam yusib ma yaqutuhu, kalau seandainya dari biji-biji kurma yang dikumpulkan kok tidak ada daging-daging kurma yang menempel, maka beliau jual biji kurmanya ini. Sedangkan ya, menjual biji kurma di Arab Saudi itu ya kan tidak seperti di sini. Ya. Kalau di sini biji kurma dibeli sama orang, ya. Atau bahkan mungkin yang bibit yang masih kecil itu sudah harganya lumayan ya, 50.000, 75.000 bibit bibit kurma itu, pohon kurma masih kecil-kecil itu.
untuk ditanam di tempat yang memang kita inginkan, itu 50.000 laku. 50.000 beli makanan kenyang. Tapi kalau di sana banyak kurma, orang tidak butuh dengan biji kurma itu. Seandainya pun ada, mungkin orang yang membelinya mungkin karena kasihan, sehingga dijual sama itu Uwais Al-Qarani. Kemudian hasil penjualannya digunakan untuk beli makanan, yang tentunya makan itu sedikit sekali. Itu cara makannya Uwais Al-Qarani. Wa yaltaqit qita'al aqnisati, dan cara berpakaiannya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu mengumpulkan sisa-sisa kain yang dibuang di sampah, itu dikumpulkan sama Uwais Al-Qarani. Wa yaghsiluha fil furat, kemudian beliau cuci di sungai. Uyulafiq ba'daha ila ba'd, kemudian ditambalkan yang satu dengan yang lainnya, ditempel, dijahiti. Jadi pakaiannya itu pakaian sisa kain-kain percan itu, kain-kain sisa orang-orang yang menjahit bajunya, kemudian sisa kainnya dibuang, itu sama Uwais Al-Qarani dikumpulkan, dicuci, kemudian dijahit, dijadikan pakaian. Yang sampai akhirnya karena pakaiannya seperti itu, ketika Uwais Al-Qarani itu berjalan, Uwais Al-Qarani selalu diteriaki sama anak-anak kecil dengan orang gila. Warubbama marra sibyan, banyak anak-anak kecil itu yang ketika Uwais Al-Qarani lewat di hadapannya, atau mereka anak kecil lewat di hadapan Uwais Al-Qarani, yarmunahu, mereka lempari itu Uwais Al-Qarani, mereka lempari dengan sesuatu, dengan batu, lempari. Kenapa? Dianggap orang gila, padahal tidak gila itu Uwais Al-Qarani. Saking zuhudnya sampai Uwais Al-Qarani dianggap orang gila, sehingga tidak ada satupun yang kenal dengan Uwais Al-Qarani, dengan kesolehannya tidak ada yang tahu. Padahal Nabi, saking cintanya Nabi dengan Uwais, jadi Uwais tidak pernah ketemu dengan Nabi, Nabi pun juga tidak pernah ketemu dengan Uwais. Tapi Nabi tahu Uwais Al-Qarani, sehingga Nabi perintahkan Umar dan Sayyidina Ali. Nabi katakan, ya Umar wa ya Ali, wahai Umar dan Ali, kalau suatu hari kamu berjumpa dengan Uwais, mintalah doa kepadanya. Coba, ini Sayyidina Umar, ini sahabat Nabi, mertua Nabi, sahabat yang Nabi sangat cintai. Kemudian Sayyidina Ali, sepupu Nabi, menantu Nabi. Coba, orang-orang yang Nabi cintai. Nabi katakan, kalau kalian berdua ketemu dengan yang namanya Uwais, mintalah doa kepadanya. Ma Uwais? Siapa Uwais itu ya Rasulullah? Apa jawabannya Nabi Muhammad? Uwais itu adalah orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Jadi dunia ini, manusia ini yang hidup, tidak ada yang kenal dengan Uwais. Kan apa? Mereka anggap Uwais itu orang gila. Tapi semua malaikat tahu Uwais. Yang kata Nabi Muhammad, kalau Uwais itu sudah minta sama Allah SWT, doanya secepat kilat langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu penasaran, siapa Uwais? Siapa Uwais ini? Coba lihat Uwais. Jadi penampilannya seperti orang gila.